Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nurmawati. Kembali lagi bersama aku Nurmaulidia Rahmawati pada segmen baru yaitu Tuton atau Tutor Online. Pada kali ini aku mau membahas tentang accounting basic atau dasar akuntansi, khususnya dalam mengenal nama akun. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama, kita mulai dengan pengertian akuntansi. Accounting atau akuntansi adalah seni atau proses mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Penyajian informasi biasanya berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan, sehingga keputusan suatu perusahaan mengenai keuangan akan lebih tepat. Pada dasar akuntansi juga ada rumus persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity, atau aktiva sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Sebagai contoh yang pertama ada membeli kendaraan seharga 100 juta dengan uang sendiri, yang artinya transaksi pembelian kendaraan yang mau kita catat dengan sistem persamaan akuntansi otomatis kita simpan di ekuitas sebagai modal yang kita tanamkan sebesar 100 juta. Lalu karena kendaraan berupa aset atau harta, maka dari itu kita simpan juga di aset sebesar 100 juta. Jika jumlahnya dikatakan sama, berarti pencatatannya sudah benar, teman-teman. Pada contoh yang kedua, membeli kendaraan seharga 100 juta dengan hutang. Yang membedakan dengan contoh yang pertama yaitu kita membeli kendaraan tersebut dengan cara berhutang, maka transaksi dicatat ke liabilitas sebesar 100 juta dan aset 100 juta. Pada contoh ketiga, membeli kendaraan seharga 100 juta dengan hutang 70% dan modal 30%. Yang artinya porsinya dibagi menjadi dua, yaitu 70% liabilitas dan 30% modal atau ekuitas dari harga 100 juta. Di mana 100 juta ini disimpan pada aset, kemudian 70% dari 100 juta yaitu 70 juta disimpan pada liabilitas, dan 30% dari 100 juta yaitu 30 juta disimpan pada ekuitas atau modal. Jika nominal liabilitas ditambah ekuitas sama dengan nominal aset, bisa dikatakan sudah balance. Pada intinya, pencatatan transaksi persamaan akuntansi, yaitu nilai aset, harus sama dengan nilai hasil penjumlahan liabilitas dengan ekuitas. Selanjutnya, mengenal nama akun. Nama akun pada akuntansi dasar dibagi menjadi 5. Yang pertama ada aset atau yang biasa disebut dengan aktiva atau harta, yang artinya sumber daya atau kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Aset sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada current asset atau aset lancar, yang artinya kekayaan perusahaan yang mudah untuk dirubah menjadi uang tunai atau kas, yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada juga fixed asset atau aset tetap yang biasanya berupa alat atau barang di mana pemakaiannya bisa di atas atau lebih dari 1 tahun. Adapun contoh nama akun current asset atau aset lancar, yang pertama ada cash atau kas, kemudian ada account receivable atau piutang usaha, supplies atau perlengkapan, prepaid advertising atau iklan dibayar di muka, prepaid interest atau bunga dibayar di muka, prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka, prepaid rent atau sewa dibayar di muka, prepaid salaries atau gaji dibayar di muka, dan prepaid tax. Semua akun tersebut bersaldo normal di debit dan bertambah di debit, juga berkurang di kredit. Adapun contoh nama akun fixed asset atau aset tetap yang berwujud. Pertama ada equipment atau peralatan,
accumulated depreciation of equipment atau akumulasi penyusutan peralatan, building atau gedung, accumulated depreciation of building atau akumulasi penyusutan gedung, vehicle atau automobile atau yang biasa disebut dengan kendaraan. Kemudian ada accumulated depreciation of vehicle atau akumulasi penyusutan kendaraan, land atau tanah, machinery atau mesin. Akun akumulasi penyusutan sendiri merupakan akun kontra yang bersifat mengurangi. Maka dari itu, jika bertambah berada di kredit dan jika berkurang berada di debit. Kemudian ada juga contoh nama akun fixed asset atau aset tetap tidak berwujud, yaitu yang pertama ada paten atau hak paten, copyright atau hak cipta, trademark atau merek dagang, dan goodwill. Semua akun tersebut bersaldo normal di debit, bertambah di debit, dan berkurang di kredit. Kemudian pada akun yang kedua ada liabilities atau hutang. Hutang adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Hutang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu short-term liabilities atau hutang jangka pendek, yang artinya peminjaman dana atau kewajiban yang sifatnya darurat namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu dari 1 tahun. Sedangkan long-term liabilities atau hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Adapun contoh nama akun short-term liabilities atau hutang jangka pendek, yang pertama ada account payable atau hutang usaha, bank payable hutang bank, salaries payable atau hutang gaji, tax payable atau hutang pajak, notes payable atau wesel bayar, dan unearned revenue atau pendapatan dibayar di muka. Adapun contoh nama akun long-term liabilities atau hutang jangka panjang. Yang pertama ada mortgage payable atau hutang hipotek, dan ada juga bonds payable atau hutang obligasi. Selanjutnya kita lanjut pada akun yang ketiga, yaitu equity atau ekuitas. Equity atau ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban atau hutang. Adapun contoh nama akun pada equity atau ekuitas, yaitu pertama ada capital atau modal, dan ada juga drawing atau price. Capital atau modal sendiri adalah suatu kumpulan dana atau barang yang digunakan untuk menjalankan operasional sebuah bisnis atau perusahaan. Dan modal tersebut berasal dari kita sendiri yang bersifat menambah ekuitas atau modal. Maka dari itu pencatatannya berada di kolom kredit. Sedangkan drawing sendiri adalah penarikan modal baik berupa dana ataupun aset oleh owner atau investor untuk kebutuhan pribadinya. Sifat yang mengurangi modal karena merupakan akun kontra. Maka dari itu jika bertambah pasti berada di kolom debit. Kita lanjut pada akun yang keempat, yaitu revenue atau pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang masuk ke perusahaan dari kegiatan operasional utama. Adapun contoh nama akun revenue atau pendapatan. Yang pertama ada service revenue atau pendapatan jasa. Kemudian ada sales atau penjualan, sales return and allowance atau retur penjualan dan pengurangan harga. Kemudian ada sales discount atau potongan penjualan. Revenue ini bersifat menambah ekuitas atau modal. Sedangkan untuk sales return and allowance juga sales discount bersifat mengurangi pendapatan. Kemudian pada akun yang terakhir, akun yang kelima, yaitu expense atau beban. Beban sendiri adalah biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Adapun contoh nama akun beban. Yang pertama ada advertising expense atau beban iklan, salaries expense atau beban gaji, supplies expense atau beban perlengkapan, rent expense atau beban sewa, insurance expense atau beban asuransi, utilities expense atau beban listrik, air, dan telepon, interest expense atau beban bunga,
dan miscellaneous expense atau beban lain-lain. Beban ini bersaldo normal di debit dan bertambah di debit, juga berkurang di kredit, dan expense sendiri bersifat mengurangi ekuitas atau modal. Setelah kita mengenal nama akun dan posisinya, kita sudah bisa melakukan pencatatan atau membuat laporan keuangan yang sesuai, sehingga kita dapat mengetahui keuangan perusahaan tersebut laba atau rugi. Laba sendiri adalah penghasilan bersih atau imbalan dari aktivitas perusahaan yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Bagaimana bisa dikatakan laba? Dikatakan laba jika hasil pengurangan pendapatan dikurangi beban, hasilnya akan lebih besar pendapatan dibandingkan beban, sehingga bisa dikatakan laba. Sedangkan rugi adalah keadaan di mana pengeluaran atau biaya lebih besar dari pendapatan, yaitu di mana hasil pengurangan pendapatan dikurangi beban akan lebih besar beban dibandingkan pendapatan, sehingga perusahaan dikatakan rugi atau mengalami kerugian. Kemudian ada tips, yaitu rumus AD. Rumus ini diajarkan oleh dosen aku pada semester 1 yang digunakan untuk mempermudah kita dalam mengingat peletakan nama akun secara tepat. Rumus AD sendiri terdiri dari akun aset, drawing, dan expense. Akun tersebut bersaldo normal di debit, kecuali pada akun akumulasi penyusutan karena merupakan akun kontra yang bersifat mengurangi akun aktiva tetap. Lalu mengapa akun prive atau drawing berada di kolom debit? Karena pengertian akun prive sendiri adalah penarikan modal oleh pemilik perusahaan untuk kebutuhan pribadinya, yang dimana akun tersebut adalah akun kontra yang dapat mengurangi nilai akun terkait dan bersifat mengurangi modal. Maka dari itu, jika bertambah pasti berada di kolom yang sebaliknya dari akun capital atau modal. Sekian apa yang aku dapat sampaikan, semoga bermanfaat. See you again guys, bye!